Hari ini kita mau cobain Fujifilm Instax Mini Link. Nah, ini mungkin alat yang bisa ngerubah smartphone kita jadi kayak kamera Polaroid. Karena sekarang kan kamera handphone kita udah oke lah ya. Nah, sekarang Fuji ngeluarin printer yang portable ini, dan ini harusnya oke ya. Bisa connect 5 device. Ini dia pakai Bluetooth. Ini udah pakai Bluetooth, jadi nggak pakai kabel-kabel lagi, nggak ribet-ribet. Tapi dia tetap ngasih kabel USB. Ini nggak terlalu panjang, ini buat charging doang. Jadi di samping ya, tepatnya di samping ini ada port USB buat ngecas sama buat reset, dan satu tombol multifungsi di depan sini. Nah, di belakangnya itu ada satu knob. Nah, ini kalau dibuka buat masukin cartridge-nya. Nah, ini waktu masukin cartridge-nya cukup perlu hati-hati karena banyak bagian yang nggak boleh ditekan. Nah, untuk masangnya itu sebenarnya ntar agak gampang. Kalau misalnya kalian salah masukin, biasanya harusnya nggak bisa masuk. Dan kalian cuma perlu cocokin ada warna kuning dari printernya dan dari cartridge-nya sendiri. Kalau warna kuningnya udah sejajar, harusnya itu udah bisa masuk, udah oke. Nah, misalnya kalian udah berhasil masukin, nanti dia akan keluarin sendiri bagian paling depan yang melindungi ini. Tuh berarti tandanya udah berhasil kepasang. Nah, menurut kita kalau misalnya udah berhasil keluar begini pengamannya, kalau bisa jangan keluarin lagi cartridge yang udah masuk sini, bisa jadi ntar filmnya rusak. Terus kualitinya, nah ini kita belinya yang warna biru, ada lagi warna putih, ash white itu, tapi nggak putih pucat sih, kayak agak putih agak biru dikit, sama yang pink itu kayak pink pastel gitu lah yang buat cewek-cewek. Nah, ini yang biru oke juga, tapi ini buat kualitinya, ini kalau dipegang ini plastik ya, jadi mungkin nggak terlalu tahan benturan ya. Tapi tadi gue cek ada di e-commerce tuh dijual ada case pouchnya lagi, jadi dari kulit biar buat kalian bawa-bawa lah, tuh bisa lebih aman lagi harusnya kalau bawa-bawa ini. Nah, dalam boxnya ini nggak dikasih kertas sama sekali ya, nggak dikasih, jadi ini jual terpisah, jadi kalian harus beli sendiri. Ini harganya 90 ribuan, isinya 10. Nah, terus dalam boxnya lagi ya biasa ada kartu garansi dan lain-lain, udah nggak ada apa lagi sih. Paling yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya baru pertama beli unboxing, kalau bisa langsung dicas aja dulu, karena kalau misalnya kalian nyalain itu ya nggak bisa lah, walaupun indikatornya kuning, sebenarnya itu baterainya waktu kita coba itu 0%, jadi ya dicas dulu aja. Casnya kurang lebih 80 menit sampai 120 menit tadi. Nah, ini kalau misalnya udah nyala, katanya mereka bilang bisa ngeprint sampai 100 foto. Terus untuk resolusinya sendiri ini diklaim sampai 318 dpi, dots per inch, itu udah banyak banget, udah harusnya udah oke. Kalau misalnya printer lain tuh biasanya di kisaran 300, atau mungkin sama printer lain tuh sekitar di 200-an dpi dots per inch. Kalau print gambar harusnya kelihatan banget patah-patahnya, nggak rapet. Terus untuk konektivitas dia pakai Bluetooth tadi kan, Bluetooth 4.2. Terus untuk ngeprintnya dia cukup cepat, bisa ngeklaim sampai 12 detik aja untuk ngeprint satu foto. Itu cepet sih. Nah, ini gimmicknya banyak banget. Kalau misalnya lihat di video promosinya, mereka itu ngasih tagline don't just take, give gitu. Jadi jangan ngambil foto doang, tapi ngasih foto fisiknya ke teman-teman kita langsung. Nah, ini aplikasinya kalau pertama gue lihat first impression adalah keren sih. Aplikasinya tuh kayak rapi, banyak fiturnya juga kayaknya menarik gitu. Untuk cara printingnya, jadi dia nggak pakai tinta, nggak ada tintanya, dia pakai namanya tricolor exposure with OLED. Nah, itu nggak tahu apa tuh ya, mungkin harusnya mirip-mirip sama thermal printing juga sih harusnya, tapi kita lihat nanti bedanya gimana. Terus untuk format gambar dia nge-support JPEG, PNG sama HEIF. Itu buat iOS sama Android harusnya udah kompatibel semua. Kita cobain aja deh aplikasinya ini, soalnya banyak magicnya di sana. Nah, di sini kita cobain, ini ada tombolnya, tombol universalnya. Nah, ini nyala. Nah, ini udah di-connect sebenarnya. Tadi kalau misalnya belum, ntar bisa di-connectin di sini aja. Ini kemudian kita connect, langsung ke detect. Nah, di sini lagi ada mode fun mode. Ini fun mode warnanya orange. Nah, ini jadi print mode. Jadi ini ada sensornya, orientation, dia tidur atau berdiri. Kalau ditidurin, dia nggak langsung detect sih, tapi tadi bisa. Bukan gua kan? Tuh, pas dibanting. Orientationnya nggak gitu sensitif ya. Nah, tuh berubah jadi fun mode. Itulah kalau misalnya berdiri dia print, ini jadi fun. Fun itu apa? Ini sebenarnya ya sesuai namanya, buat seneng-senengan. Misalnya kalian lagi ngumpul sama teman-teman gitu, mau lagi arisan atau ya lagi reuni lah, atau ngapain ngumpul, itu bisa seru-seruan. Jadi bisa college print, jadi bisa teman kalian bisa 5 device langsung connect ke sini. Itu bisa kalian ya collaborate lah. Ada beberapa bagian foto, ntar masing-masing ngasih foto-foto yang lain-lain, jadi aneh-aneh buat seru-seruan lah, buat lucu-lucuan. Terus ada match test nih, misal buat berdua sama pasangan, buat main kuis-kuisan itu bisa. Tuh kalian bisa lihat, sebenarnya kalau demonya kalian bisa coba lihat di demonya, videonya dari Fujifilm langsung. Terus ini ada juga party print ya, sama lah kurang lebih. Ini sketch, jadi bisa ngedit-edit. Misalnya kalian tulis di kertas, ntar tulisannya bisa diambil, ditempel ke foto lain. Nah, itu menarik sih. Jadi dia bisa ngebuang backgroundnya terus ditempelin ke foto lain. Terus ya kalau print mode ya, kita balik ke print mode lagi ya. Print mode ya simple print aja sih, simple print. Terus atau dari video, gambar-gambar bagus bisa dari video kan, lagi candid lah, lagi action juga, nanti bisa diambil jadi misalnya dari video terus kita print jadi satu foto Instax kamera. Nah, jadi di sini ini kita kalau misalnya Instax kamera itu menjadikan si Instaxnya ini jadi remote control untuk
handphone kita. Nah, jadi ini bisa dipakai buat zoom in, zoom out lah. Jadi misalnya HP kalian taruh di tripod jauh, terus mau nge-zoom out, zoom in, pakai ini jadi remote-nya. Ya, tapi agak susah sih. Nah, ini zoom sampai semana sih ini. Oh, bisa terus. Ya tergantung HP-nya sih ya. Zoom out. Ya seru-seruan lah. Terus untuk nge-capture-nya, nah jadi kayak kamera zaman dulu ya, ada remote-nya. Ini bisa buat jadi remote juga lah berarti. Kurang lebih gitu. Ini Instax kamera. Terus kita coba ngeprint kali ya. Kita coba ngeprint foto yang udah ada aja ya. Kita ini masuk print mode. Kita coba sample print. Nah, sini ada foto-foto yang udah kita siapin. Nah, di sini bisa diedit. Ya, bisa di crop, bisa di zoom. Oke, bisa di rotate. Nah, kita resetnya gimana caranya? Oh, dibalikin sini aja ya. Filter. Nah, filter ya berarti filter standar lah ya. Oh, udah cuman dikit, berarti filter cuma dikit sih. None, monochrome, sepia, auto. Bedanya apa ya? Oke, beda dikit kelihatan ya. Terus ada correction. Correction ya, ini brightness, contrast, saturation. Nggak gitu banyak pilihannya ternyata. Terus ada lagi, oh ada stiker. Stiker, oh stikernya banyak ternyata. Stiker emoji. Terus ada stiker lagi banyak banget. Nah, ini angka. Nah, ini bisa custom ya. Jadi kita bisa tulis di kertas, nanti tulisan kita bisa di crop, bisa ditempel di gambar kita, backgroundnya hilang. Jadi kita coba print dulu ini satu ya, coba ya. Now printing, you can print. Don't put in your mouth. Serius. Itu buktinya nanti jadi. Nah, ini hasil printnya, kita coba tungguin ya. Tadi waktu keluar kertasnya di belakang kayak gini ya, kayak Polaroid. Nah, ini tadi kita udah print, cukup lama prosesnya, berapa ya, sekitar 90 detik mungkin dia untuk dari putih mulai keluar gambarnya. Ini ntar kita bandingin ya sama aslinya gimana. Ini kelihatan sih oke. Ini udah selesai atau belum ya? Kayaknya belum sih. Kita tunggu bisa saya. Nah, teman-teman coba carilah perbedaan dari gambar ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, awannya hilang. Ini langitnya agak biru, tapi di sini jadi putih flat. Terus hijaunya juga di sini lautnya masih ada warna-warna hijau. Ini udah hilang jadi biru doang. Di sini putihnya jadi putih doang, ngeblur, hilang semua sharpnessnya. Detail-detail hilang semua. Detail hilang semua jadi putih doang. Terus hijaunya juga. Ini malah jadi kuning di sini. Hijaunya di sini lumut-lumut jadi kuning. Ini daunnya juga hijau jadi kuning, jadi kekuningan. Apalagi ya birunya juga ini nggak dapat biru banget sih, jadi putih gini. Ini kapalnya aja udah kayak titik doang. Ya gitulah. Kurang lebih hasilnya mirip kayak hasil foto dari Polaroid lah ya. Mungkin mereka ngambil teknologi dari Polaroid di convert jadi printer portable aja. Kita coba gambar yang lain mungkin ya. Nah, di sini kita coba foto kedua, struktur bangunan nih, warna merahnya ini. Ya bisa dilihat ini kontrasnya hilang jadi kayak soft banget. Langitnya kebiruan jadi putih, totally putih. Terus merahnya jadi nggak gitu, jadi lebih soft lah ya. Merahnya tua jadi merah kayak keorenan. Ini juga tuh merahnya jadi oranye. Jadi kayak lebih soft lah pokoknya. Terus yang black white-nya juga tadi coba filter black white-nya. Hasilnya ya ini nggak completely hitam putih sih, ini agak kebiruan kalau bisa dilihat ya. Tapi oke sih, hasil printingnya bener-bener rapet kayak foto Polaroid lah. So far oke sih, tapi ya nggak perfect tapi oke lah. Nah, di sini kita cobain yang ini ya, sketch edit print. Jadi kita bisa ngambil dari satu tulisan, kita bisa tulis tangan atau kita coba sekarang pakai dari gambar yang udah ada ya, misalnya ini. Kita ambil coba logo Mandirinya ya, kita ambil. Aduh, gagal, sebentar. Ini agak susah sih emang harus. Nah, jadi di sini kita berhasil ambil logo Mandirinya. Kita bisa tempel misalnya ke mana? Ke Instax ini lah, kita jadiin logonya jadi punya Mandiri. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalian bisa bayangin misalnya ini tadi tulisan Mandirinya itu tulisan tangan kalian, misalnya happy birthday, selamat ya apapun lah, itu bisa kalian tulis sendiri. Nah, itu bisa kalian tempel lagi ke foto lain. Ya, itu sih serunya di fiturnya Instax Mini ini lah. Nah, ini bisa diedit lagi nanti nih, bisa diedit pakai emoji lagi.
Nah, ya sekreatif mungkin kalian lah ya. Nah, jadi setelah kita coba tadi aplikasinya ya fun lah ya. Kalau misalnya kalian mau contoh-contoh lain tentang aplikasinya bisa kalian langsung cek aja videonya Fujifilm. Nanti kita mungkin kasih di link deskripsi ya. Itu lebih baik lagi contoh-contoh yang mereka kasih lihat. Jadi bisa have fun bareng-bareng sama temen. Itu bisa dilihat di situ aja. Ini ya ukuran kertasnya ternyata sebesar kartu sih sebenarnya. Sebesar kartu apapun lah. Tapi dia karena ya nggak sepenuh semuanya gambar, jadi masih ada sisa putihnya di atas bawah kanan kiri banyak. Jadi gambarnya cuma sekecil ini sih. Nah, untuk hasil gambarnya menurut kita ini hampir sama persis atau mungkin sama persis dengan kualitas foto Polaroid ya. Di sini ya kalau misalnya bisa lihat walaupun dibilang cuma 318 dpi dos per inch, tapi ini udah padat banget, semua pixelnya udah keisi semua penuh. Nggak ada sedikit bolong-bolong pun. Di sini pun gradasi berhasil dia print dengan baik. Tapi emang warnanya ya nggak akurat 100% dengan foto yang aslinya ya. Mungkin kemiripannya bisa dibilang berapa? 80-70% mungkin ya. Keakuratan warnanya mungkin 80-70%. Ini kayak ini harusnya lebih tajam tapi ini jadi kayak lebih soft lagi ya. Ciri khasnya Polaroid lah ya. Terus untuk hitam putihnya mereka nggak completely hitam, tapi ini sih ada kebiruan. Paling itu sih. Tapi untuk kualitas fotonya sih memuaskan ya. Dengan harga 1,750, ya ini cukup mahal sih menurut kita. Tapi untuk kualitas fotonya ya oke sih menurut kita. Ini bakal awet sih, harusnya awet banget. Kalau kalian simpen bertahun-tahun pun harusnya tetap keep gini sih. Ya nggak bakal gampang pudar harusnya. Ya harganya sesuai brand lah ya nih. Fujifilm, siapa yang nggak tahu Fuji gitu. Dan mereka berhasil mengikuti perkembangan zaman lah ya, berpakai aplikasinya juga smooth, aplikasi bisa dipakai dengan lancar, nggak break. Nah ini tadi sensornya mungkin tadi waktu sensor tiltnya sebenarnya bisa, tapi kadang dia salah nge-pick up, tapi oke lah, bisa berfungsi lah. Tadi kita jadi remote buat zoom in, zoom out, dan tadi kita nggak sengaja kita balikin, jadi dia nge-print 2 kali. Ya jadi teman-teman kalau misalnya dia mau lagi habis nge-print, kalau bisa jangan dimain-mainin, apalagi dibalik dia akan nge-print yang terakhir kali di-print. Jadi ke print 2 kali, ya itu bisa buat temen sih. Misalnya habis foto-foto kan, mau lagi dong ya tinggal di print lagi aja, tinggal dibalikin aja. Nah ini kalau misalnya buat menurut temen-temen nih mahal nih 1.700.000 untuk nemenin jalan-jalan kalian liburan, nggak ketemu temen dan pacar dan lain-lain. Nah itu kita ada alternatif yang lebih murah mungkin ya, bisa jadi alternatif. Ya itu bisa kalian cek di video kita selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yo. Ini ada tasnya, kita buat jalan-jalan, kita jadi foto bayaran turis, lumayan kali ya. 10.000 dapat gak? 50 dong kak. Oke.